apa ya bilangnya, nggak pernah mau membahas ketuhanan Yesus ini yang lahir, ditampar, diludahin, disunat, netek, nggak pernah mau Ahem. menjelaskan bahwa itu adalah Tuhannya Musa. Kenapa ya? Ada apa ya? Ya, justru menjelaskan Tuhan kami yang ada di dalam kitab yang Anda gunakan terjemahan lain. Itu Tuhan kami yang Anda jelaskan itu. Tuhannya Nabi Musa itu Tuhan kami. Anda harus menjelaskan Tuhan Anda yang lahir di dalam kandang binatang itu. Bahwa itu adalah Tuhan yang disembah Musa. Itu, nih saya kasih contoh nih ya. Di dalam kitab Saudara Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus Kristus telah mati. Nah, jelaskan ke kita bahwa Tuhan Anda yang mati ini adalah sembahan Musa. Kalau kami yang menyatakan diri bahwa dialah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Karena kami tidak merubah esensinya menjadi makhluk. Laisa kamislihi syai'. Kalau dikatakan bahwasanya dia datang di sepertiga malam kemudian di langit bumi, dia di langit, bukan di bumi. Berbeda dengan Tuhanmu di kandang binatang. Tolong dong, jujur terhadap kebenaran. Ya, lalu kemudian Al-Quran tadi kan saya sudah membacakan kepada Anda. Walamma ja'a Musa. Di sini ada percakapan. Jadi jangankan di langit bumi, Allah datang kepada Nabi Musa. Belum bisa paham juga. Nah sekarang Nabi Musa itu berada di mana? Nabi Musa berada di bumi. Oke, jadi Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa. Allah menyatakan diri di langit ketika langit bumi itu tidak masalah bagi kami. Yang masalah kalau Allah dilahirkan manusia, nonotnya dipotong pada hari ke-8. Kenapa Anda nggak berani membahas Yesus? Jelaskan Yesus itu adalah Tuhannya Nabi Musa dengan data ini, dan data ini dan seterusnya. Mana Anda buktikan itu? Nggak ada. Di dalam kitabnya Nabi Musa diterangkan bahwasanya, lihatlah sekarang akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan aku juga yang menghidupkan. Sama di dalam Al-Quranul Karim, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tuhan yang kamu sembah dihidupkan, dimatikan. Tolong dong satukan itu antara Tuhan yang Musa dengan Tuhan kalian. Jangan malu-malu. Tuhannya Nabi Musa di dalam Lukas 27 nomor 11, nenen. Nah gitu, jelaskan dengan narasi yang bagus, dengan data yang akurat, supaya kita percaya bahwa Tuhannya Nabi Musa itu adalah Tuhanmu. Ini kan Tuhanmu Yesus yang lahir di kandang domba. Tuhannya Nabi Musa nggak begitu, buktikan. Kalau Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhan kami itu sama, karena laisa kamislihi syai', innani anallah la ilaha illa ana. Coba tunjukkan dalilnya di dalam kitab saudara. Yesus berkata, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Ini oleh-oleh buat khusus untuk kiamat. Kiamat, kamu ada kitab, Dok. Kamu kan umat terjemahan, Dok. Kamu baca kitabmu Yohanes 1 nomor 14, Dok. Biar kamu itu sedikit dewasa ya, jangan jadi anak kecil terus. Kamu mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya Musa karena dia berdoa, muliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Anakku kiamat, pasang kupingmu nak. Yohanes 1 nomor 14, dengarkan ayah membacanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Tuhan. Anak ini hamba. Oke? Jadi kemuliaan Yesus itu yang membuat kalian menuhankan Yesus itu kemuliaan yang diberikan. Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Selamat datang kepada kebenaran. Silakan Dinda Jonathan. Oke, thank you Bang Juma. Saya diperbesar saudara-saudari yang terkasih, evangelis yang ditakuti pendeta seluruh dunia. Oke? Waktunya sudah mulai? Oke ya. Tadi ada orang yang tidak ngerti bahasa Ibrani, tidak bisa baca, mengutip Roh Kudus di dalam Bilangan 11 ayat 25. Jaka sembung bawa golok, gak nyambung teman. Makanya belajar original teks dong. Kita copy paste nih ya, kata haruah di dalam Bilangan 25 ayat Bilangan 11 ayat 25. Kita kopas ya saudara. Apa di situ? Haruah angin saudara, bukan Roh Kudus. Nah, kalau mau Roh Kudus saya jabarkan kepada kamu nih, tulisannya kayak gini nih, Roh Kudus nih ya. Res, Vav, Het. He, Vav, Dalet, Shin. Ini baru tulisannya Ruah HaKodes. Tadi Ustadz Juma saya memberikan seimbara saudara-saudari yang terkasih. Kalau ada orang Kristen di seluruh dunia mampu membuktikan di dalam Torah ada tertulis Ruah HaKodes, dan di mana Musa menyembah Ruah HaKodes, dan di mana Musa menerima firman Payomer Elohim
Anahnu aba PHBN Perwaha Kodes Eloheha dikasih uang 37 juta. Sampai meninggal sampai kiamat pun di dalam Torah tidak pernah tertulis Ruach Kodes. Itu jawaban pasti dari saya. Dan Ruach Kodes itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, sama seperti juga Yesus, saudara. Ini di dalam kitab ini ya, Yohanes pasal 14 ayat ke-26. Ini data, saudara. Nah, tadi kan kita sedang membahas ini, saudara. Kita sedang membahas sebuah tema. Apakah sesembahan orang Islam itu sama dengan orang yang disembah oleh orang Yahudi? Orang Yahudi udah sepakat sama. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah orang Yahudi menyembah apa yang disembah oleh orang Kristen, Tuhan Tritunggal, Tuhan Yesus, sampai mampus pun tidak ada, saudara. Kita lihat ya, di dalam Sefer Semot, Ferek Eshrim, Mishfar Stayim. Tadi Pergudok mengatakan di dalam Torah mana Tuhan mengatakan akulah Tuhan. Ini jelas loh ya. Sebentar, dengarkan saya. Anohi Adonai Eloheha asher hosyatiha me'aret mitrayim meibit abadim. Coba lihat terjemahannya nih. Akulah Adonai, your God. Akulah Tuhan. Coba lihat di dalam terjemahannya. Akulah Tuhanmu. Di ayat ketiganya dikatakan ya, lo yichyeh leha Elohim aharim al-panai. Tidak ada you shall have no other God beside me, bukan beside us. Tidak ada Tuhan di hadapanku ya kecuali hanya aku saja. Ini bisa bahasa Inggris kan kalian? You shall have no other God beside me. Nah, makanya di dalam tafsir Rasa, saya salah, aku lagi menjelaskan, jangan terguncang saudara. Nah, di dalam tafsir Rasa Grabisa Diagaun, betulkah apa yang disembah oleh umat Islam itu adalah sesembahan orang Yahudi? Kita lihat tafsir Rasanya saudara ya. Ini adalah Yudeo-Arabik. Bacaannya Arab tapi tulisannya Ibrani. Innallaha rabbuka. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanmu. Sekarang kita cari di dalam Torah, ada tidak? Ya, Inna Yesus rabbuka, sampai mampus pun tidak ada, saudara. Makanya kenapa tidak ada? Karena Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dibaca ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Pertanyaannya, di dalam diri Yesus apakah ada roh? Ada. Itulah ciptaan, saudara. Wahyu 3 ayat ke-14, Yesus juga adalah ciptaan. Saya tunjukkan dalam bahasa Yunaninya. Di sini ya, karena waktunya sedikit. Aletinos he arke tesketius tauteo. Jadi orang Kristen yang level dengan Evangelis dan Bang Juma itu Ibu Rita Wahyu dan Bambang Nursena. Kalian dibahas apa? Pembuktiannya nggak ada. Terimalah kebenaran firman Tuhan, saudara. Sangat jelas. Kalau Yesus itu adalah he arke tesketius tauteo. Kitab sendiri nggak mampu baca loh. Masa kalah sama umat Islam? Harus evaluasi kalian itu. Terimalah kebenaran firman Tuhan Al-Quranul Karim, saudara. Oke, waktu habis ya. Kebenaran apa kayak begitu. Oke. Bang Kiamat. Ya, tadi host Anda bisa menilai ya dari tadi Tuhan ditampar, Tuhan diludahin, terus Vergudok, terus apa tuh namanya sampai mampus. Itu narasi-narasi yang mencerminkan ajaran Islam ya, host. Mungkin bisa dicatat ya, seperti itulah ajaran Islam rahmatan lil alamin.